Selamat hari Minggu adik-adik, kita bertemu lagi. Nah, sebelum ibadah kita nyanyi dulu yuk. Jangan ada yang bermalas-malasan ya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku diberkati olehnya. Syalalala, terima kasih Tuhan. Syalalala, hidupku dibenarkan. Syalalala, terima kasih Tuhan. Syalalala, jadi kemuliaan bagimu. Big Asma. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kita akan memasuki ibadah kita, ibadah Minggu. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita mengucapkan hukum Taurat, titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya.
Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu demikian? Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membaca ayat bulanan untuk bulan Mei. Ayat bulanan untuk bulan Mei tertulis di Markus 16 ayat 15. Kita membaca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang Kristen, yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang judulnya adalah Allah selalu menolong dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kamu memberkati menyertai kami. Kami beribadah kembali di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Allah selalu menolong dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Nah, kita baca firman Tuhan dulu ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja. "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, berkatalah Nebukadnezar lagi, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Nah, itulah firman Tuhan tadi ya. Inilah gambar Raja Nebukadnezar itu. Nah, jadi dia dulu penguasa. Dia menguasai Yerusalem. Dan dia termasuk raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia termasuk raja yang sangat kejam. Nah, karena dia tidak percaya sama Tuhan, raja itu membuat patung. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lihat, dia raja yang hebat. Bahkan patung itu lebih tinggi daripada rumah-rumah ini. Lihat, lebih tinggi dari semuanya. Ini ingin menunjukkan bahwa dia hebat, lebih hebat daripada semua orang. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pimpinan bangsa untuk melihat patungnya. Jadi semua orang harus melihat patungnya itu. "Ini loh patung yang kubuat. Aku raja yang hebat. Aku raja yang kaya. Aku raja yang kejam." Dipanggilnya semua orang. Nah, semua pemimpin itu datang ke dekat patung itu, pimpinan yang ada di Babel. Nah, pengawal mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum.
Nah, berbeda lagi. Setelah dibangun patung itu, ternyata orang harus menyembah patung itu. Harus menganggap itu sebagai Tuhan. Ayo, semua orang-orang di Babel harus menyembah patung. Seperti itulah perintahnya. Tetapi, apa yang mereka lakukan? Karena takut, maka orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Lihat, mereka takut dihukum oleh raja itu, maka mereka menyembah patungnya. Mereka takut karena mungkin mereka tidak mau mati. Dan raja itu sangat bangga ketika melihat orang-orang ternyata menyembah patungku. Tapi orang Kasdi melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Ternyata ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Wah, mereka tidak takut sepertinya kepada raja itu. Atau mungkin mereka sudah pasrah. Nah, karena tidak mau menyembah, mereka dibawa menghadap raja. 3 orang itu bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lihat, dari gambarnya sepertinya mereka sudah tua. Dan raja bertanya kepada mereka, kenapa tidak mau menyembah? Kalau tidak mau menyembah, harus dibakar. Lihat, dan mereka diikat, dimasukkan ke dalam api. Dan sangat-sangat panas. Tapi lihat wajah mereka. Mereka tidak takut, mereka tetap tersenyum. Ketika mereka diikat, apa yang terjadi? Apakah mereka terbakar? Lihat, mereka di dalam tidak terbakar, apinya semakin besar. Bahkan yang terbakar adalah pengawal yang memasukkan mereka. Lihat ini, karena mereka kepanasan, mereka yang mati. Tapi mereka di dalam hidup. Akhirnya raja itu heran. Kenapa? Kan yang dimasukkan 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi mengapa mereka menjadi 4 orang? Wah, kok bisa ya jadi 4 orang? Dan mereka tidak terbakar. Mereka berjalan-jalan di dalam. Nah, lihat. Ada gambar satu lagi. Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Lihat. Sadrak, Mesak, Abednego, dan ini Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Wah, hebat ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka selalu berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, kata mereka. Dan Tuhan datang dan mereka tidak terbakar. Nah, lihat wajahnya heran. Wajah raja ini, wajah pengawalnya juga heran. Karena apa? Kok gak terbakar? Wah, Tuhannya hebat. Dan raja itu memanggil mereka untuk keluar dari perapian itu. Keluarlah, katanya. Dan mereka keluar. Lihat. Tadi kan mereka 4, sekarang 3 lagi. Tuhannya pergi. Dan lihat, mereka pun tidak terbakar sedikit pun. Rambutnya pun tidak terbakar, bajunya pun tidak terbakar. Hanya talinya yang terbakar. Dia sangat takut. Kenapa? Wah, ternyata Tuhan mereka adalah Tuhan yang benar. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar. Demikian juga kita kan? Kita mempercayai Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu, jangan takut untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kita melihat cerita tadi kan? Jadi dari cerita itu, Raja Nebukadnezar adalah raja yang kejam dan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego inilah teman-temannya Daniel. Ingat kan? Daniel ini dimasukkan juga ke gua singa, tetapi Daniel tidak dimakan singa itu karena Tuhan menolong. Nah, jadi apa yang terjadi kepada mereka? Lihat, kita baca ya. Ketika raja memaksa mereka untuk menyembah patung, mereka berada di dalam pilihan. Tetap percaya kepada Tuhan, namun mereka akan dibakar. Atau menyembah patung. Jadi pilihannya ada 2, menyembah patung atau dibakar. Bingung seperti ini, pilih A atau B. Mereka tidak mau karena mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang harus disembah. Ya kan? Mereka tidak mau karena mereka percaya nggak boleh seperti itu. Hukum Taurat kedua, apa dikatakan di sana? Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan buat patung untuk disembah
atau bertakwa. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego percaya bahwa mereka tidak akan mau menyembah selain Tuhan. Nah, demikian juga kita kan, yang kita percayai hanya Tuhan. Jangan pernah percaya kepada yang lain, Allah lain, contohnya dukun, ataupun hantu, ataupun patung yang besar. Jangan percaya. Yang kita percaya hanyalah Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, saat keadaan kita pun tidak enak ataupun tidak baik, kita harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ketika kita sedang sakit, berdoalah bahwa Tuhan akan menolong. Ketika kita sakit, tetap berdoa. Ketika orang tua kita tidak bekerja lagi, contohnya saat ini orang tua kita tidak bekerja, doakan orang tua agar Tuhan memberikan jalan yang baik untuk orang tua kita. Ingat ya, doakan orang tua kita. Nah, ketika ada yang mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik, jangan diikuti, melainkan selalu setia menjadi orang baik. Ingat, seperti Sadrak, Mesak, Abednego tadi disuruh untuk menyembah patung, mereka tidak mau. Mereka lebih memilih percaya kepada Tuhan, meskipun kami dihukum, tetapi Tuhan menolong dan mereka tidak bisa dihukum. Nah, kita juga seperti itu, adik-adik sekalian. Allah akan selalu menolong. Kita percaya itu kan? Lihat, ketika Musa berdoa, maka Tuhan menolong mereka. Ingat, ketika Musa memukulkan tongkatnya, keluar air sungai terbelah, Tuhan menolong ketika Musa berdoa. Ketika Daniel di gua singa berdoa, Tuhan menolong dan singa itu tidak memakannya. Ketika Yusuf dijual ke Mesir, dia tetap berdoa dan dia selamat dan dia menjadi orang yang sukses di Mesir. Ketika kita juga berdoa, Tuhan pasti menolong kita asalkan kita berdoa dengan percaya. Ingat, ibadah minggu lalu kan berdoa dengan iman. Jadi sekalian, Tuhan melihat apa yang terjadi kepada kita. Contohnya sekarang kita tidak bisa sekolah, orang tua kita tidak bisa bekerja, banyak yang sakit. Tuhan akan melihat. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Bagaimana cara Tuhan menolong? Pertama, Tuhan memberikan kesehatan agar kita bisa belajar. Bisa jadi kan gak dikasih kita kesehatan, gak bisa kita belajar. Tuhan memberkati orang tua kita agar kita bisa sekolah. Kalau orang tua kita tidak bisa bekerja, kalau orang tua kita tidak memiliki uang, kita tidak bisa sekolah. Tuhan memberikan hujan agar petani bisa bercocok tanam, ya kan? Tuhan berikan matahari, hujan, sehingga mereka bisa bercocok tanam dan panen. Dan masih banyak contoh yang lain bagaimana Tuhan menolong. Nah, ini ayat hafalan kita ya, dari Ibrani 13 ayat 6. Kita baca sama-sama. Tuhan adalah penolongku. Nah, inilah firman Tuhan untuk hari ini, adik sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita selalu dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu. Sertai dan berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya dimanapun kami berada, kami tetap percaya dan yakin bahwa Engkau menolong kami. Berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati teman kami terkhusus bulan Tuhan yang dalam proses pemulihan. Berkati gereja kami Tuhan, agar semua pelayanannya bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Langkah
Kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.